Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tadi pagi saya mengkhotbahkan satu tema tentang kunci penginjilan dunia adalah pemuritan yang intensional. Ketika saya mengkhotbahkan tema tersebut, saya mengawali dengan sebuah tulisan dari seorang yang bernama David Platt yang berjudul Radical Discipleship. David Platt mengatakan seperti ini, ada sebuah masalah terbesar yang dialami oleh seluruh gereja. Dan kita tahu sekolah adalah perpanjangan tangan dari gereja. Kita mesti pahami ini baik-baik ya. David Platt mengatakan masalah terbesar itu adalah pertumbuhan tanpa kedalaman. Apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Gereja mengalami pertumbuhan, banyak jiwa yang percaya kepada Kristus. Tetapi cilakanya adalah di dalam pertumbuhan itu tidak diikuti dan diimbangi dengan sebuah kedalaman yang mengakar di dalam iman. Bapak Ibu tahu kalau pohon itu begitu rimbun, bertumbuh dengan baik tetapi akarnya tidak ada, apa yang terjadi? Ketika ada badai menerpa, maka akan tumbang. Bapak Ibu, saya ingat sekali apa yang dikatakan oleh pendahulu kami, Pendeta Peter Wongso, beliau masih hidup sampai hari ini. Terus perkataan ini terus dilanjutkan kepada para sesepuh Kalam Kudus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan saya mendengar kata itu pertama kali dari mentor saya. Di hadapan guru-guru, beliau berkata seperti ini. Kalau suatu hari nanti Kalam Kudus menjadi sekolah yang besar, tetapi di dalamnya tidak mengajarkan iman Kristiani atau iman Kristen, maka ditutup saja sekolah itu. Percuma sekolah itu menjadi sekolah yang besar, tetapi tidak diikutin oleh pengajaran Kristen yang benar atau pemuritan yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya sampaikan ini dalam rangka supaya setiap kita yang ada di tempat ini juga memahami hal yang sama. Sekolah sebagai perpanjangan tangan dari gereja, tentu kita memiliki sebuah tujuan yang tidak bisa lepas dari apa yang menjadi tujuan dari para pendahulu kita. Dan tentu saja para pendahulu kita ketika mereka memikirkan tentang tujuan daripada sekolah, mereka pasti menggumulkan, mendoakan dengan sungguh-sungguh, dan Alkitab adalah dasar yang dipakai untuk menentukan tujuan dari sekolah Kalam Kudus. Bapak Ibu, ketika kita akan bicara bersama tentang bergerak bersama, semarakkan Merdeka Belajar, tentu kita mesti pahami bersama-sama dan memiliki cara pikir yang sama. Sebelum kita bergerak bersama, apa sih yang dimaksud dengan Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar itu apa? Tentu saja ketika memahami bagian ini, kita tidak serta-merta hanya mengambil dari, Ki Hajar Dewantoro, para pemerintah, mendefinisikan apa tentang Merdeka Belajar. Tetapi lebih dari itu, kita harus memahami apa kata Alkitab tentang Merdeka Belajar. Rekan-rekan yang terkasih, pertanyaan pertama yang perlu kita pikirkan adalah pendidikan itu apa? Kita semua bersama-sama melayani di institusi yang namanya Sekolah Kristen Kalam Kudus. Pakai label Kristen. Apa itu pendidikan Kristen? Donald R. Howard mengatakan seperti ini. Sebagai pengakuan dasar dari pendidikan Kristen,
pendidikan adalah kehidupan. Maka saya selalu mengingatkan rekan-rekan baik pengurus BP maupun para dirpel, kabid, kepala sekolah dan juga setiap guru. Selalu saya katakan, sekolah adalah miniatur kehidupan. Sekolah adalah miniatur kehidupan. Karena pendidikan itu sebenarnya adalah kehidupan. Dan 3 dimensi kehidupan yang harus kita tahu adalah pengetahuan, pengertian, dan hikmat. Dan yang paling penting yang harus kita pahami di dalam pendidikan adalah hikmat. Pengetahuan, pengertian, dan hikmat. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya coba-coba lihat Instagram. Ada sebuah akun itu namanya Millionaire Business, pengikutnya 10 juta lebih followernya. Nah, di situ dikatakan dark truth about school. Ya. Kebenaran yang gelap tentang sekolah. Ya. Ada beberapa poin yang dituliskan di situ. Menciptakan pekerja, bukan pemikir. Terus kedua, sekolah dalam penilaiannya itu yang dinilai adalah memori di dalam ujiannya, hafalan. Ya, kalau dia punya hafalan bagus dalam ujiannya, nilainya pasti bagus begitu. Yang dinilai bukan kecerdasannya. Terus kemudian sekolah itu bukan mengajar untuk menghasilkan uang, tetapi menjadi hamba uang. Terus dikatakan di situ, di dalam sekolah mereka mengajarkan pelajaran terlebih dahulu, baru dikasih tes katanya. Jadi pelajaran disampaikan, baru dikasih tes. Terus dituliskan, the real world atau dunia real itu memberikan sebuah tes. Dan mereka mengajarkan pelajarannya di situ dari tes itu. Nah, terus kemudian mereka di dalam sekolah itu dalam mengejar mimpi itu kayak nggak diajarkan, ditutup begitu, stop mengejar mimpi begitu. Katanya yang diajarkan di sekolah itu lebih banyak mata pelajaran yang nggak penting yang harus dikuasai oleh semua murid. Ini anak-anak ngangguk-ngangguk nih. Nah, terus kemudian dari hal ini ada pertanyaan yang perlu ditanyakan. Coba slide berikutnya. Di bagian berikutnya ada pertanyaan dan jawaban. Kenapa kita pergi ke sekolah? Jawabannya, kita pergi ke sekolah untuk belajar, katanya. Mengapa kita belajar? Jawabannya, untuk mendapatkan pekerjaan. Terus pertanyaan berikutnya, mengapa kita mendapatkan pekerjaan? Jawabannya, untuk mendapatkan uang. Benar? So, if the final goal is to make money, then why there is no subject on money in our education system? You ever think like that? Apakah kita pernah berpikir seperti itu? Yang dikejar uang, tetapi di dalam pembelajarannya tidak ada pembelajaran tentang uang. Saya pikir ini merupakan sebuah kritik yang perlu untuk kemudian kita renungkan bersama. Baik saudara sebagai guru, sebagai pimpinan sekolah, dan saya sebagai yayasan. Kita perlu merenungkan bagian ini dengan seksama, Bapak Ibu. Sadar atau tidak sadar, sebagai orang tua, sebagai guru, kita pernah berpikir dan sering melakukan hal yang serupa dengan apa yang saya katakan di atas tersebut. Sekolah
hanya dipandang sebagai sarana untuk kemudian kita belajar dan akhirnya lulus, kita cari kerjaan, mendapatkan uang. Apakah hanya sebatas itu? Sebenarnya tidak salah jawaban itu. Tetapi kalau kita berhenti hanya sampai di situ saja, ini yang jadi masalah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Seorang anggota Majelis Luhur Taman Siswa, Ki Priyo Dwi Yarso, ya, mengatakan begini, bahwa kita itu tidak mencetak lulusan alumni itu untuk sekedar menjadi buruh, menjadi tenaga kapitalis, menjadi tenaga industri, atau sekedar ASN. Makanya namanya belajar merdeka. Namanya apa? Belajar merdeka. Membawa mereka untuk merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Tetapi pada bagian-bagian berikutnya, seorang tokoh ini mengatakan merdeka bukan dalam arti anak-anak itu dibebaskan sebebas-bebasnya, sesuka-suka mereka. Bukan. Justru para pendidik menolong mereka, ya, memfasilitasi mereka, memandang kelebihan mereka. Inilah yang kemudian perlu untuk didorong, digiatkan, dimajukan, dan dikembangkan. Inilah yang dimaksudkan Merdeka Belajar versi Ki Hajar Dewantoro. Rekan-rekan yang terkasih, suatu kali Presiden Han Dong, Christian University dari Korea, itu bertemu dengan Presiden Wheaton College dari US. Presiden Han Dong bertanya kepada Presiden Wheaton, mengapa Wheaton College mempertahankan ciri Kristiani yang membedakannya dari Yale dan Harvard University. Jadi kalau rekan-rekan tahu, Yale dan Harvard University itu sudah menjadi universitas sekuler, ya, tidak base-nya adalah Alkitab lagi. Tetapi Wheaton tidak, dia tetap mempertahankan, ya, prinsip-prinsip nilai-nilai Kristiani di universitas tersebut. Ketika pertanyaan itu dilontarkan, dia menjawab seperti ini. Kunci kesetiaan Wheaton College terletak pada komitmen kelembagaannya terhadap pengembangan profesional berlandaskan Alkitab yang keras. Untuk siapa? Para pengajarnya. Prinsip Alkitab yang keras untuk para pengajarnya. Dengan kata lain, sesungguhnya pengajar-pengajar Wheaton College itu tidak boleh orang yang tidak hidup di dalam Alkitab. Dia mempertahankan itu. Nah, Richard Edlin menanggapi daripada pernyataan Presiden Wheaton College dengan mengatakan seperti ini. Dasar Alkitab jelas bahwa siswa yang menuntaskan pendidikan akan menjadi seperti gurunya. Akan menjadi seperti siapa? Gurunya. Halo, ya. Para siswa ini ketika mereka lulus akan menjadi seperti gurunya. Seperti Anda, ya. Gurunya, begitu. Bukan seperti apa yang dirancangkan dalam kurikulumnya. Maksudnya apa? Percuma kita merancangkan kurikulum yang begitu bagus, tetapi gurunya tidak mampu menjalankan. Itu tidak akan pernah membuahkan hasil murid yang bagus. Kalau kurikulumnya tidak bagus, gurunya bagus,
maka yang terjadi adalah murid-muridnya juga ikut bagus. Lebih-lebih kurikulumnya bagus, gurunya bagus. Wow, murid seperti apa yang akan kita cetak? Ini luar biasa sekali. Jadi kuncinya ada di siapa ini? Guru, saudara yang mengajar di kelas-kelas, yang berinteraksi dengan anak-anak. Penting peran kita dan sangat-sangat penting peran kita di situ. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka tidak heran kalau hubungan relasi adalah jantung ajaran Kristen. Ya. Dan merupakan jantung pengasuhan Kristen di dalam sekolah Kristen. Penting sekali seorang guru memiliki kehidupan yang benar-benar di dalam nilai-nilai Kristiani dan memiliki interaksi yang benar-benar hidup dengan setiap murid. Coba kita renungkan dengan serius hal ini. Dengan serius, ya, kita renungkan dengan seksama betapa pentingnya peran kita sebagai seorang guru di sekolah Kristen. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal ini juga sebenarnya yang menjadi sorotan dari perikop yang kita baca tadi di dalam Amsal 1 ayat 20 sampai berapa? 33. Amsal 1 sampai 9 kalau Bapak Ibu memperhatikan itu berfungsi sebagai panduan. Jadi kalau kita mau memahami Amsal 10 sampai 31, kita harus paham dulu Amsal 1 sampai Amsal yang ke-9. Ya, nanti di rumah, halo para guru-guru yang punya peran penting di dalam pendidikan, role model pendidikan. Yuk baca kitab Amsal dengan baik-baik, ya. Nah, seperti yang akan kita lihat di dalam pasal 1 ayat 9 itu selalu diperhadapkan antara wanita bijak dan wanita bodoh. Wanita bijak dan wanita bodoh. Ya, dengan kata lain sesungguhnya kita ini diperhadapkan dengan pilihan antara kita mau menjadi orang bijak dalam pengertian kita menjadi orang yang takut akan Tuhan atau orang yang hidup di dalam kekristenan dengan baik atau orang yang menolak terhadap kekristenan atau orang yang menolak terhadap kebijaksanaan, menjadi orang-orang yang dalam tanda petik tadi yang kalau Kristus suka bilang itu badet yang tidak boleh diucapkan katanya. B-O-D-O. Gitu dia bilangnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, teks inilah yang pertama dari bagian di mana hikmat dikiaskan sebagai orang. Nah, di sini di ayat yang ke-20 itu menarik. Hikmat itu dipersonifikasi kalau di dalam bahasa sastra. Menjadi seorang, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka tidak heran hikmat berseru. Loh, kok hikmat berseru? Karena pada bagian ini hikmat itu dipersonifikasi sebagai seorang wanita bijak, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, maka dia memanggil, dia berseru, dia menyuarakan tentang kebenaran itu di lapangan-lapangan, di jalan-jalan, memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Dengan kata lain sesungguhnya hikmat itu ada di seluruh area, tidak ditutupin. Semua orang bisa mendengarkannya. Semua orang bisa tahu hikmat itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi yang akan menjadi sorotan saya pada kesempatan hari ini, meskipun hikmat itu disuarakan di segala tempat dan kepada semua orang, tetapi akibat
dari penolakan hikmat itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Perikop ini kalau kita buat struktur seperti sebuah kiasme, Bapak Ibu, boleh di slide-nya? Nah, agak kecil ya. Waduh. Nah, kiasme ini puncaknya di ayat 26 dan 27. Ya, dikatakan, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Di dalam ayat 26, 27 yang merupakan pusat dari kiasme ini, ayat ini menubuatkan tentang akibat dari sebuah tadi itu yang tidak boleh diucapkan itu tadi. Ya. Struktur ini menarik sekali kalau kita perhatikan Bapak Ibu. Karena celaka dan kedahsyatan itu ditulis di dalam 2 ayat. Dengan kata lain sesungguhnya Amsal ini ya, penulis Amsal ingin menunjukkan ketika kita menolak hikmat, seruan hikmat itu, maka sebuah celaka yang begitu mengerikan itu akan menimpa kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang bijak itu menggambarkan sejumlah hikmat. Itu sebagai misal kalau kita temukan di dalam Amsal seorang nyonya rumah yang mengajarkan tentang kehidupan. Seorang teman bermain yang mengajarkan tentang jalan kebenaran. Ya. Terus sebagai seorang penunjuk jalan. Terus kemudian pada bagian yang kita baca itu lebih kepada mediatrix clause atau sebuah penghubung yang begitu dekat untuk menghubungkan kita dengan Tuhan. Maka tidak heran kalau Bruce Waltke menyatakan seperti ini. Wanita bijak lebih daripada seorang guru. Dengan kata lain, hikmat itu lebih daripada seorang guru. Dan seorang yang menyampaikan nubuat. Dia adalah seorang pengantara ilahi yang memiliki hubungan rahasia kepada Yahweh untuk menyingkapkan perintah rahasianya. Dengan kata lain Bapak Ibu, sesungguhnya setiap kita apabila kita memahami 3 dimensi kehidupan tadi, yaitu apa? Pengetahuan, pengertian, dan satunya hikmat. Ketika kita memahami hikmat dengan benar, maka sesungguhnya kita lebih dari seorang guru. Tetapi kita akan menjadi mediatrix clause atau seorang pengantara antara murid-murid yang kita ajar dengan sang guru agung kita, yaitu siapa? Tuhan. Apa yang lebih indah dari ini Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada yang lebih indah dari ini. Jika pendidikan membuat suatu perbedaan, maka hikmat yang akan menjadi hal mendasar di dalam perbedaan tersebut. Ini perlu kita garis bawahi. Yang membedakan pendidikan Kristen dengan yang lain, yaitu mediatrix clause atau hikmat itu tadi. Ya. Melalui filsafat, dunia mencari hikmat. Tetapi hanya di dalam firman Allah akan ditemukan hikmat yang benar. Ketika kita mencari hikmat ilahi, kita belajar
bahwa kekayaan, kehormatan, umur panjang, dan damai sesungguhnya dihasilkan oleh hikmat. Alkitab mengajarkan bahwa jika seseorang memiliki hikmat, jika anak-anak kita memiliki hikmat, jika pemimpin kita memiliki hikmat, maka kekayaan, kehormatan, umur panjang, dan damai akan dihasilkan dalam budaya dan akan menjadi nilai dari generasi yang akan datang. Ini luar biasa sekali. Hikmat adalah pertama dan terutama. Wujud nyata dari karakter Alkitab dalam tindakan dan perilaku. Kedua, hikmat adalah wujud nyata dari prinsip-prinsip Alkitab dalam tindakan. Dengan kata lain, karakter dan prinsip-prinsip adalah tindakan dari hikmat. Pertanyaannya bagi kita, siapa sih sesungguhnya sumber hikmat itu? Wahyu khusus Allah ada dua. Apa? Satu wahyu tertulis, Alkitab. Yang kedua, Tuhan Yesus Kristus. Maka Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, kalau kita bicara hikmat, saya teringat salah satu tokoh hikmat yang paling populer di dalam Perjanjian Lama. Siapa? Hah? Iya benar, Salomo. Ya, Salomo adalah tokoh hikmat yang luar biasa. Tidak ada orang yang memiliki hikmat melebihi Salomo, dicatat di dalam Alkitab. Kenapa kok Tuhan memberkati hikmat kepada Salomo? Ketika Tuhan berjumpa dengan Salomo dalam mimpi, apa yang diminta Salomo? Kekayaan? Kesuksesan? Tidak. Dia meminta hikmat untuk membedakan yang baik dan yang jahat supaya dia bisa memimpin bangsa itu. Tetapi apa yang Tuhan berikan? Bukan hanya hikmat, kekayaan dan kemuliaan diberikan kepada Salomo. Saya ingin menutup khotbah saya dengan sebuah cerita, Bapak Ibu. Ada seorang istri, ya. Istri saya mana? Oh, ada seorang istri. Jangan bilang-bilang istri saya. Ya, ada seorang istri, Bapak Ibu. Dia baru pulang ke rumah. Ketika dia mau dekat rumah, dia bertemu dengan tiga orang pria berjenggot. Pria berjenggot 3 orang. Terus dia menyapa, "Hai, siapa kalian? Saya memang tidak kenal kalian," katanya. "Tapi saya lihat kalian kelihatan lapar. Ayolah, mampir ke rumah, masuk, nanti saya akan jamu kalian." Nah, 3 pria berjenggot ini berkata, "Apakah suamimu sudah pulang?" "Belum, suamiku belum pulang." "Oh, kalau begitu saya menunggu aja sampai suamimu pulang." Oke. Tibalah waktu senja, suaminya pulang. Mereka udah nyiapin makanan untuk makan bersama. Istrinya ingat, "Pak, di luar ada 3 orang berjenggot," katanya. "Dia menunggu papa," katanya. "Oh ya sudah, panggil aja, suruh masuk." Dia panggil, "Hei pria berjenggot, ayolah masuk, suamiku udah pulang. Kita akan menikmati makan malam bersama," katanya. "Oh, kami tidak bisa masuk," katanya. "Kenapa tidak bisa masuk?" "Karena kamu harus pilih kami, siapa yang mau kamu jamu, kami tidak bisa masuk bertiga," dia bilang. Istrinya masuk ke dalam rumah, terus ngobrol sama suaminya. "Pak, mereka tidak bisa masuk bertiga." "Loh, terus yang dipilih siapa?" Istrinya keluar lagi dan bertanya, "Memang nama kalian siapa?" Yang satu bilang, "Aku kekayaan." Satunya bilang lagi, "Aku kesuksesan." Satunya lagi bilang, "Aku kebijaksanaan." Terus ketika istrinya masuk ngobrol sama suaminya bilang, "Aduh, kita ambil kekayaan aja lah.
supaya kita banyak duit, banyak harta, rumah kita jadi luar biasa kaya, begitu kan. Istrinya bilang, "Pa, itu tanaman kita, kebun kita kan lagi nggak bagus, lebih baik kita suruh masuk kesuksesan saja," katanya. Supaya kalau kesuksesan masuk nanti kita bisa punya hasil panen berlipat ganda. Ternyata sang anak mendengar dari belakang, "Pa, Ma, lebih baik kebijaksanaan aja yang disuruh masuk. Kalau kebijaksanaan masuk kan rumah kita jadi damai." Seperti itu. Oh iya ya, baiklah. Akhirnya istrinya keluar, dia bilang, "Kami memutuskan hari ini yang kami jamu makan adalah kebijaksanaan." Dia bilang begitu. Terus ketika kebijaksanaan berdiri, kesuksesan dan kekayaan ikut berdiri. Ngikutin dari belakang, pegang dia punya bahu. Akhirnya masuk. "Loh, kok kalian masuk bertiga?" "Iya, kalau kalian pilih kebijaksanaan, maka kekayaan dan kesuksesan akan mengikuti. Karena yang punya mata, yang bisa melihat, itu cuma kebijaksanaan. Yang lain buta. Jadi dia hanya bisa ngikutin kebijaksanaan." Dari sini kita belajar apa, Bapak Ibu? Betapa pentingnya hikmat kita miliki. Percuma kita memiliki kekayaan, percuma kita memiliki kesuksesan, kalau kita tidak memiliki hikmat di dalam kehidupan kita. Dan hikmat itu hanya bisa kita temukan di dalam mediatrix close atau relasi kita yang dekat dengan siapa? Dengan Tuhan. Hikmat adalah berjalan sebagaimana Allah ingin berjalan. Sebagaimana kita menanamkan dasar hikmat, nilai-nilai, prinsip-prinsip dan karakter di dalam pikiran dan hati dan kehidupan seorang anak. Kita sedang melatih generasi penerus untuk berjalan di dalam jalan Allah. Itu adalah hikmat. Dan itu adalah pendidikan dalam arti merdeka belajar dalam pengertian yang benar. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.